Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babut Tasi', bab yang nomor 9. Ini babnya ada 13. Al-Babut Tasi'u ta'i bab sing nomor 9 iku fi fadilati sholatil jama'ati ing dalem nerangake fadilah sholat jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ngendikanipun sahabat Abu Hurairah, ausoni mekas pesan wasiat ni ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun. Siapa kekasihnya Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallamuka paring tambah rahmat takzim sapa Allahu Gusti Allah ngalahi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad, wasallam lan muga paring selamatan sapa Allah ing ngatasi Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika dawuh sapa Allah li maring ingsun, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah tahi sahabat Abu Hurairah, sholli sholato siro mangal jamaati sartane berjamaah. Jadi berjamaah ini adalah salah satu sholat yang memang diperintahkan untuk kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kungta senajan ono sapa sira, ono iku jalisan wong kang lungguh. Artinya dalam kondisi yang apa istilahnya, payah. Jadi orang yang hanya sholatnya bisa dengan duduk saja diperintahkan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Memang kesempurnaan sholat itu dilaksanakan ketika berjamaah. Seandainya ada kekurangan, maka bisa ditutup dengan jamaah yang lainnya. Kalau sholat sendiri sekali kurang ya kurang, tapi kalau berjamaah bisa sempurna. Sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan, sholatlah kamu dengan berjamaah walau kunta, meskipun kamu dalam kondisi bisa sholat hanya dengan duduk. Fa innallaha, nah makanya yang sholatnya bisa bersambil, bisa berdiri, ya ini harus dianjurkan berjamaah. Duduk saja diperintahkan, apalagi yang bisa berdiri. Fa innallaha ta'ala, fa innallaha krono sak temene, mongko krono sak temene Gusti Allah taala niku yuktika paring sapa Allah ka ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben salat siji, sawaba khamsin ing ganjarane 5, wa isrina lan 20 fi ghairi jamaati ing dalem liyane salat jamaah. Jadi kalau selain salat jamaah ini dibandingkan dengan sholat sendiri gitu. Ini Allah maringi yuktika bikuli sholatin sawaba khamsina wa isrina, 25 pahala. Jadi kalau sholat sendiri ya apa dibandingkan sholat jamaah niku, sholat jamaah sekali ini apa sama dengan sholat sendiri 25 kali. Sawab pahalanya, maksudnya pahalanya apa sama dengan sholat sendiri yang 25 kali. Sholat jamaah cukup sekali. Bukan berarti sholat jamaah pisan nopo dikategorikan aku wis sholat ping selawe, mboten saged. Ini pahalanya. Faqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh fadlu sholatil jamaati, utawi kautamaane sholat jamaah. Ngala sholatir rajuli, ngungguli ing atase salate wong lanang, wahdahu khalih ijen atau menyendiri, salat munfarid sendirian. Khamsun iku khamsun 5 wa isruna lan 20 apane darajatan derajate. Jadi fadilah keistimewaan salat berjamaah kalau dibanding salat sendiri itu pahalanya atau derajatnya isruna, khamsun wa isruna 25 derajat lebih tinggi. Fadlu sholati tatawwu'i, adapun fadilah atau keutamaan sholat sunnah fil baiti ing dalem omah, ala fi'liha ingat ngungguli ingatasi nglakoni sholat sunnah fil masjid ing dalem masjid. Jadi kalau sholat sunnah niku afdolnya dikerjakan di rumah, seperti Kanjeng Nabi Muhammad kalau sholat sunnah ya di rumah. Itu maka ketika sholat taraweh beliau
datang ke jamaah hanya 3 atau berapa kali gitu. Maka ketika sholat sunnah niki beliau menunjukkan sing luwih apik, yang lebih afdol itu dikerjakan di rumah, bukan di masjid ataupun di musola. Kalau di masjid, di musola afdolnya sholat berjamaah atau sholat wajib. Kalau sholat sunnah maka wafadlu sholati tatawwu'i fil baiti ala fi'liya fil masjid. Ini lebih afdol di rumah. Kafadli sholatil jamaati, seperti halnya keutamaan sholat jamaah ala sholatil mungfaridi ngungguli ing atase wong kang sholat ijen atau sholat sendiri. Jadi ini perbandingannya, kalau sholat jamaah lebih afdol daripada sholat sendiri. Sholat sunnah ini lebih afdol dikerjakan di rumah daripada dikerjakan di masjid. Waqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi salat jamaah iku tafdhulu ngungguli apa salat jamaah salat al-fardhi ing salat jamaah nggih. Bisab'in wa isrina, salat al-fardhi kelawan ing salat jamaah bisab'in nggih kelawan kacek 7 wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Jadi salat berjamaah ini fadilahnya, keutamaannya melebihi salat yang sendiri. Bisab'in wa isrina darajatan. Jadi kacek selik napa 9 17 nggih. 27 derajat ketika salat berjamaah. Makanya kalau kita dekat dengan musola seperti di sini, dengan masjid seperti di Tayen atau di Taichung atau di Kuan Yin itu kan dekat dengan masjid. Ini diutamakan sholat berjamaah. Orang nok masjid, ono musola enggak masalah, jadi ke musola. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, musolane atuh Pak, sholat jamaah dhewe ning mes. Ngejak kancane dhewe pun saged. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi afdhalus sholawati utawi luweh utamane pira-pira salat indallahi munggu Gusti Allah taala iku sholatus subhi, salat subuh yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat fi jama'atin ing dalem sartane berjamaah. Jadi afdhalus sholawat di antara salat fardu yang 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang lebih afdol, yang lebih utama adalah mengerjakan sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Jadi sholat subuh ini memang ya fadilahnya sangat luar biasa sekali. Sapa sing sholat subuh berjamaah padha karo nglakoni sholat wengi sawengi utuh. Jenengan gak usah tahajud, subuh jamaah entuk qiyamul lail. Alhamdulillah. Apalagi di hari Jumat. Afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Wa qala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, man shalla sholatas subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu kana lahu sitrun minan nar wa bari'um minan nar. Man utawi sapa wong iku salat sapa wong salat Allah salat subhi ing salat subuh fi jamaatin sartane berjamaah, kemudian setelah salat jamaah summa jalasa kemudian summa jalasa lungguh sapa wong yadhkuru, lungguhe gak turu gak facebookan tapi yadhkurullah, eling zikir Gusti Allah, baca tasbih, baca tahlil, baca apa itu. Jadi setelah sholat jamaah subuh kemudian duduk zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sehingga muncul fajar atau muncul matahari, sehingga terbit matahari. Maka orang yang seperti ini kana maka ana iku lahu manfaat kedune wong apa siturun aling-aling minan nari saking geni neraka wa bariun lan bebas minan nari saking dari api neraka. Orang yang seperti ini di akhirat dijamin bebas dari api neraka,
terhalang dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan jadi kalau setelah sholat subuh dibiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca Quran dan lain sebagainya sehingga terbit matahari. Jangan sampai tidur dulu. Nah, nanti kalau matahari udah terbit silakanlah, kalau mau capek mau tidur monggo. Soalnya ini kasihan matahari muncul tak ditinggal turu. Gak enak tuh. Enak matahari yang sudah setia setiap hari muncul nemenin kita, begitu matahari muncul kita tinggal tidur. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Ya, kalau mau tidur nanti karena mungkin capek ya nggak masalah. Jangan sampai waktu matahari ini muncul kita tidur. Nggak hormat, nggak menghargai sekali ya. Qala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan dawuhipun Kanjeng Nabi, sholatur rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin sarana berjamaah niku tazidu nambahi apa salat ala sholati ing atase salate wong lanang wahdahu kalih dhewean atau kalih dhewene wong khamsan ing 5 wa isrina lan 20 apane darajatan derajate. Jadi sholatnya seorang laki-laki dengan berjamaah itu akan menambah pahala dari sholat orang yang menyendiri, bertambah khamsan wa isrina, bertambah 25 derajat. Kalau laki-laki memang afdolnya sholatnya itu berjamaah, sholatnya berjamaah di masjid. Kalau perempuan afdolnya sholatnya di rumah. Seandainya ke masjid maka perempuan datang belakangan pulang duluan. Kalau laki-laki datang ke masjid atau musola datang duluan pulang belakangan. Itu bedanya. Fa idza shallaha mongko ing dalem ari kalane salat ha ing jamaah. Mongko tatkalane fa idza shallaha mongko ing dalem tatkalane nyalati sapa rajul nggih ha ing salat jamaah bi ardin fulatin ing ana ing tanah ora-ora nggih. Fa atamma mongko nyampurnakna sapa wong wudu'aha ing wudune salat wa ruku'aha lan wudu'aha ing wudune salat wa ruku'aha lan ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat. Balagot tumeka nggih apa salate rajul khamsina ing 50 apane derajate. Orang yang hidup di tengah tanah yang lapang. Kalau kita ya, kalau di sini nggak ada ya, di tengah padang pasir maka diperintahkan untuk menyempurnakan wudunya, karena padang pasir niku kalau kita cari wudu gak susah, airnya agak susah, maka tetap diperintahkan untuk menyempurnakan wudu karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Wa ruku'aha dan juga tentunya menyempurnakan rukuknya. Jadi memang iklim itu tidak menghalangi kita untuk menyempurnakan sholat, baik itu rukuk, sujudnya ataupun wudunya. Meskipun dalam kondisi musim dingin ya tetap wudu. Enggak oleh Pak ini musim dingin tayamum saja, enggak boleh. Ya tetap harus wudu. Faqala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, man adrakal jama'ata arba'ina yauman, man utawi sapa wong iku adraka nemu sapa man al jama'ata ing berjamaah arba'ina selama 40 apane yauman dinone 40 hari. Orang yang bisa mengerjakan sholat berjamaah tanpa terputus 40 hari, kata mengko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man baro'atan ing wong kang bebas minan nari dari api neraka. Wa baro'atan dan ditulis orang yang terbebas minan nifaki dari sifat kemunafikan. Orang yang bisa sholat jamaah 40 hari 40 malam berturut-turut tanpa terputus, maka dia telah dicatat oleh Allah sebagai orang yang terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat-sifat nifak atau munafik. Nggih, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, bisa di Taiwan seperti ini. Kalau pabriknya leluasa, kalau pabriknya bebas ya saged. Nah, pabrik ketat nggih mboten saged nggih.
Yang penting kalau kita nggak bisa mengerjakan 40 hari ya kerjakan paling tidak seminggu sekali ya. Kalau minggu kumpul di mushola sholat jamaah bareng mboten napa-napa. Kalau nggak bisa mengerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Sagete sholat jamaah subuh tok wae ya subuh tok sholat jamaah nggak apa-apa. Sagete maghrib tok wae ya maghrib tok ngerjakan sholat. Saya 40 hari bisa Pak, ya alhamdulillah. Ngoten Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh man shollah, man utawi sapa wong iku sholla salat sapa wan al bardaini ing waktu adem loro, di waktu dingin dua, yakni sholat asar dan juga sholat subuh. Sholat asar dan juga sholat subuh. Orang yang sholat asar dan sholat subuh atau sholatul bardain, sholat waktu dingin gitu. Subuh dingin, asar juga dingin. Dakhala mongko manjing mlebu sauman al jannata ing swarga bigori hisabin kelawan tanpa dihisab. Jadi orang yang mengerjakan sholat waktu asar, waktu subuh ini dua waktu yang istimewa karena di saat waktu dingin biasanya males, nek waktu adem nih enak ayo selimutan. Jadi orang yang mengerjakan sholat di waktu yang dingin, di waktu subuh, di waktu asar, maka dia akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang orang yang masuk surga ada tiga. Pertama bighairi hisab, kedua yuhasabuna hisaba yasira, ketiga bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang surganya kelas paling tinggi niku yang bighairi hisab karena punya ngamal. Kalau manusia punya amal soleh niku mlebu swarga nggak usah dihisab karena ngamali luwih akeh timbang dosa nih gitu. Jadi ngamalnya lebih banyak daripada dosanya. Wa ma ukhfiya lahu min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi surga yang tidak bisa terbayangkan, berarti nikmatnya paling tinggi. Enggak cuma makanan, enggak cuma bidadari. Nikmat yang paling tinggi niku ukhfiya, yang disamarkan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pancen nikmat yang paling nikmat niku enggak diomongno. Nek diomongno ya berarti enggak sip. Enggak top. Top niku dirahasiakan. Ukhfiya lahu min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka nikmat tertinggi di surga ya mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terbersit dalam benak kita, enggak pernah awake dhewe ngerti nikmatnya kaya apa. Untuk siapa? Orang yang beramal, wong sing duwe ngamal, dan iku swargane enggak usah hisab, langsung masuk surga karena ngamalnya lebih banyak. Yang kedua yuhasabuna hisaba yasira, hisabnya mudah, hitungannya mudah. Siapa ini? Ya, orang yang ngamalnya pas-pasan. Wong sing ngamale pas-pasan, dosane ya pas-pasan. Ya, pas, ini 50-50 nggih. Ngamale pas, dosane ya pas. Enggak ada nilai lebihnya. Yang ketiga bisyafaati Rasulillah, orang yang non prosedural. Masuk surga kalau non prosedural ya lewat syafaat Kanjeng Nabi. Ya biasanya swargane ora pati top ngoten. Karena ya tadi diproses secara prosedural nggak bisa. Dimasukkan surga tanpa hisab nggak masuk karena ini ngamalnya nggak banyak, dosanya yang banyak dia ini. Dihisab dengan enak nggak iso, soalnya dosanya akeh, ngitungnya juga enak. Ngitungnya nggak mudah karena dosanya banyak. Ya, maka salah satu caranya dengan syafaat, pertolongannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang ribet niku ngerepoti Kanjeng Nabi minjing. Ya Kanjeng Nabi waya mlebu swarga cek ngurusi wong sing gak jelas ngoten niku. Makanya kita semuanya berupaya ya agar punya ngamal soleh. Makanya dengan amal soleh itulah nanti kelak kita akan masuk surga tanpa dihisab. Tentunya secara hakikat surga ini diberikan Allah kepada kita atas rahmat, atas kasih sayangnya, bukan karena ngamal kita. Kalau karena ngamal kita ya ngamalnya sewidak tahun, ngamal solehnya 60 tahun, berarti surganya ya 60 tahun saja. Setelah 60 tahun di akhirat masuk surga ya bar kuwi neraka. Malah enggak enak loh. Ya malah enggak enak kalau di surga karena ngamalnya, karena fadl anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yaumul jumuati
Nggih, man syahida nggih, man utawi sapa wong iku syahida nekani sapa man salatal jamaati ing salat berjamaah, kataba mongko nyatet sapa Allah Gusti Allah taala mulur sapa Allah nyatet lahu keduwene wong man zahiban ing wong kang budalan warajingan lan wong kang bali asra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Orang yang datang ke masjid atau di sini yang ada musola, mboten napa-napa kita sholat berjamaah, maka orang yang mendatangi sholat berjamaah ikut sholat, maka katabah Allah akan mencatat untuk orang tersebut datangnya atau berangkatnya dan juga pulangnya asro hasanatin, mendapatkan 10 kebaikan. Berangkat saja sudah dapat pahala 10 kebaikan, pulang juga mendapat 10 kebaikan. Artinya berangkat untuk sholat jamaah, pulang dari sholat jamaah, bukan pulang dari pasar, bukan pulang dari mall, tapi pulang dari musola, pulang dari masjid, dicatat mendapatkan 10 kebaikan. Wa maha anhu ansuru sayyiatin, dan juga orang yang mendatangi berangkat untuk sholat jamaah, kemudian pulang dari mengerjakan sholat jamaah di musola, maka orang tersebut sudah dihapus 10 keburukannya, 10 kesalahannya dihapus. Berangkatnya dihapus kesalahannya 10 kali, pulangnya dihapus kesalahannya 10 kali. Luar biasa. Orang rajin ke masjid, rajin ke musola ini pahalanya banyak, dosanya hilang. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu maring man asra darajatin ing 10 pira-pira derajat, dan juga derajatnya diangkat oleh Allah 10 kali. 10 kali, berangkatnya juga pulangnya. Maka mudah-mudahan setiap langkah perjalanan kita menuju tempat kebaikan, idealnya pasti dicatat 10 kebaikan. Setiap langkah 10 kebaikan. Itu kalau melangkahnya ke musola, ke masjid, maksudnya melangkah ke tempat yang baik, bukan melangkah ke lain tempat. Waqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku sempurna li jaril masjidi keduwine wong kang tetanggan dengan masjid, artinya dekat, illa fil masjidi kecuali salat ing dalam masjid. Dan tidak ada salat itu sempurna bagi orang yang dekat dengan masjid atau dengan musola, kecuali sholatnya ya di masjid atau di musola. Makanya sing cedek masjid, cedek musola, lan iki diupayakan seperti itu. Kenapa? Dulu itu para sahabat itu kalau rumahnya dekat masjid itu malah protes. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ngendika man jaa ilal masjidi mim makanin ba'idin afdhalu mimman jaa ilal masjidi mim makanin qaribin. Orang yang datang ke masjid atau musola dari tempat yang jauh itu lebih afdhal, lebih utama dari orang yang datang ke masjid dari tempat yang dekat. Makanya kalau dekat dengan masjid, para sahabat itu nggak seneng. Kalau ada masjid di dekat rumah, mereka nggak suka, maka kepingin masjid itu jauh dari pemukiman warga, sehingga mereka yang datang ke masjid itu pahalanya sama-sama dapat fadilahnya, dapat keistimewaannya. Nah, ya kan, kalau sekarang jauh dari masjid jadi alasan untuk enggak ke masjid. Enggak ke masjid, Kang? Enggak musola, enggak, jauh. Kalau orang zaman dahulu, para sahabat malah seneng kalau jauh dari masjid, jauh dari musola. Kenapa? Karena setiap langkahnya dicatat 10 kebaikan. Semakin jauh semakin banyak pahalanya. Sekarang terbalik logikanya. Kalau jauh dari masjid ya malah sambat. Aku omahku adoh nang musola masjid. Oh, enggak. Ya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, sholatul jamaati utawi salat jamaah niku rahmatun, minangka rahmat, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wahia utawi jamaah niku khairun, luweh bagus, minat dunia ketimbang donya, wa malan perkara fiha kang tetep ing dalem donya. Dan sholat berjamaah itu wujud rahmat. Rahmat itu kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Wong kok sholat jamaah niku disayangi, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah niku khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia
seisinya. Wal jama'atu utawi berjamaah niku rahmatun rahmat, wal furqatu utawi berpisah bercerai-berai niku adzabun siksa. Karena berjamaah berkumpul bersatu padu nggih, ini adalah wujud kasih sayangnya Allah. Adapun wal furqah bercerai-berai berpisah gitu, saling tidak akur, saling tidak rukun nggih, dhewean nggih, maka niku adzabun, itu wujud nyata siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yatullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah senantiasa bebarengan dengan orang yang mau bersatu, orang yang mau berjamaah. Maka sholat berjamaah niki wujud persatuan, kesatuan, wujud apa istilahnya, perpaduan di antara kita umat manusia, dan itu merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-babul ashir, al-babu taibab al-ashiru kang nomor 10 niku fi fadilatil jumu'ati, ing dalem nerangake keistimewaan atau keutamaane Jum'ah. Maqala lan sampun ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyami utawi gustine pira-pira dina iku yaumul jumu'ati, dina Jum'ah. Jadi hari Jumat ini adalah ratune dina. Itu ratunya, rajanya hari-hari itu adalah hari Jumat. Wa qala lan sampun ini kok, karena ya seperti itu. Kalau bulan itu yang paling afdal bulan Ramadan. Kalau hari dalam seminggu yang lebih utama itu hari Jum'ah. Man igtasala, man utawi sapa wong iku igtasala lamun adus sapa man yaumal jumu'ati ing dalem dina Jum'ah, orang yang mandi di hari Jum'ah kufirat mongko nglebur kalebur anhu saking wong apa dunubuhu pira-pira dosane man, wa khotoyahu lan pira-pira salahe man. Orang yang mandi di hari Jum'ah maka dihapuslah dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mandi. Padahal mandi niku alasannya macam-macam, ono sing keringetan, ono yang awake gak enak lah mandi. Tapi di hari Jumat nggih, di hari Jum'ah. Aqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Kanjeng Nabi, inna yaumal jumu'ati, satemene dina Jum'ah, wa lailataha, dan malam Jum'ah niku arbaatun wa isruna sa'atan. Ada 4 wa isruna lan 20 apane saatan jami. Jadi sehari semalam ada 24 jam. Tidak terkecuali hari Jumat juga 24 jam. Nah, ya'tiku merdeka ini sapa Allah Gusti Allah taala fi kulli sa'atin ing dalam saben-saben sak jam minha dari 40 jam nggih. Nggih, jadi 40 jam sehari semalam. Merdekane sitimiatin nggih, merdekane sitimiati alfi atikin minan nar, memerdekakan 600.000 nggih, 600.000 minan nari saking geni neraka. Jadi setiap hari Jumat nggih 24 jam nonstop Allah memerdekakan orang dari neraka 600.000 gitu. Nah, maka ini afdolnya hari Jumat, sampai berdampak seperti itu. Gusti Allah mau nek dina Jumat niki memerdekakan, membebaskan orang dari api neraka nggih 600.000. Luar biasa barokah dina Jumat. Makanya nek dina Jumat perbanyak amal kebaikan, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca Al-Qur'an. Qala aja maksiat dina Jumat. Wah niku pahalanya dosane lipat-lipat nih. Iya kan, kalau di satu sisi ibadah ini dilipat gandakan pahalanya, kalau berbuat dosa maka ya dilipat gandakan dosanya. Qala lan sabun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku taraka ninggal sapa man al jumu'ata ing jumu'ah, jamaah Jum'ah min ghairi udhrin saking tanpa ana uzur, maka fal yatasaddaq sumangka becik sedekah sapa man bidinarin kelawan sak dinar. Fa ilam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong ing sak dinar, fa finis fi dinarin mongko kelawan separuh dinar. Ini kalau diterapkan luar biasa. Banyak orang sedekah karena banyak orang yang uzur nggak bisa Jumat, terutama di Taiwan ya. Kon sedekah sing gak Jumat kon sedekah ngoten iki.
Orang yang meninggalkan jamaah Jumat, maka falyatasaddaq, maka ya bersedekahlah untuk mengganti gak iso salat Jumat. Ora iso sedekah sak dinar ya binis fi dinar, ya kelawan setengah dinar. Ini kalau diterapkan di Taiwan, wah luar biasa nih, banyak yang sedekah ini. Ya sila ya. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi man taraka salasa jumain. Man utawi sapa wong iku taraka ninggal sapa man salasa jumain ing telu pira-pira Jumat tahawunan krana gegampang biha kelawan telung Jumat niku wau toba mongko ngecap sapa Allah Gusti Allah taala ngala qalbihi ing atase atine wong. Ing atase atine wong. Jadi memang kita tidak boleh tahawun atau gegampang niku ya sembrono nggih. Gegampang terkait dengan jamaah Jumat terkait dengan jamaah Jumat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Enggak boleh perintah Allah, perintah agama, perintah syariat ini enggak boleh kita tahawun, enggak oleh digampangno ngoten nggih. Faqala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka salasa jumaatin man utawi sapa wong iku taraka ninggal sapa man salasa jumaatin ing telu pira-pira Jumat min ghairi udhrin saking tanpa undur kutiba mengko den tulis sapa man minal munafiqina saking golongane pira-pira wong munafik. Orang yang meninggalkan salat Jumat tidak ada udzur sama sekali, waktu yono nggih awak yo sehat nggih to, masjid yono, jamaah yono, kok ora gelem Jumatan selama 3 kali, maka dia tercatat sebagai orang yang munafik ya. Munafik niki enggak cocok antara perilaku dan perbuatannya dengan kondisi dirinya yang mengatakan Islam, yang mengatakan yakin kepada Allah gitu. Tapi diperintah sholat Jumat orang mangkat padahal enggak ada udzur, padahal juga ada waktu, padahal juga ada kesehatan, tidak sakit dan lain sebagainya. Qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi man utawi sapa wong iku mata lamun mati sapa man yaumal jumuati ing dalam dina Jumat. Orang yang meninggal di hari Jumat au lailataha utawa atau meninggal di malam Jumat rufi'a mengko den ilangi nganhu saking man apa adzabul qabri siksane kubur. Orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia oleh Allah dihilangkan, diangkat darinya siksa alam kubur, nggih, terbebas dari siksa di alam kubur. Allahumma amin. Ya muga-muga matine dina Jumat. Mboten saged nggih, karena ini nggak bisa kita tentukan, Allah yang menentukan kapan kita akan dipanggil. Maka yang penting sekarang kita berupaya untuk membiasakan berbuat baik, beramal yang soleh. Nanti mati kita akan dikondisikan dalam kebiasaan kita. Biasanya sholat, yo mati ini pas sholat. Biasanya ngelakoni ngamal soleh, matinya ya pas menjalankan amal soleh. Kalau lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku kala lamun ngendika sapa man yaumal jumuati ing dalem dina Jumat li sahibihi maring kancane wong wal imamu halih utawi imam iku yakhdubu sedang khutbah sapa imam atau khatib angsitu wasma'u angsit menengo sira gitu. Jadi kalau diperintah angsit aja malah ngomong ana imame apa khatibe munggah naik mimbar mau khutbah ngomong dhewe. Nah, angsit menengo sira au takalam utawa ngobrol sapa wong au ngabasa utawa apa lancang sapa wong au asyara utawa isyarah aweh napa swara nggih. Aweh swara soman biadi kelawan tangane man au birosi utawa kelawan sirai man faqat lagha monggo teman-teman dosa sapa man ya. Jadi kalau sedang sholat Jumat imam sudah naik nggih, khatib sudah naik gitu, kemudian sudah dikatakan angsitu wasma'u angsitu nggih, diamlah menengo nggih, ya enggak usah tolah-toleh nggih, enggak usah ngobrol nggih, apalagi HP-an ini yang sekarang HP-an apalagi itu ya. Nah, maka
itu harus kita hentikan, nggih. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk orang yang berdosa. Wis salat Jumat dosa pisan. Waman utai sapa wong nggih faqat lagha fala jum'atallah. Waman utai sapa wong nggih iku lagha lamun apa? Lamun dosa nggih, lamun dosa sapa wong fala jum'ata mongko ora jum'ah iku maujud sampurna lahu keduwene man. Engko nek wayah khatibe khutbah nggih. Ketika khatib khutbah nggih ngobrol sendiri, ana sing HP-an, ana sing tolah-toleh, ada yang wis enggak tenang, maka fala jum'atallah nggih, salat Jumatnya tidak sempurna. Aqala la sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi ghuslu yaumil jumu'ati utawi adus mandi di hari Jumat niku wajibun banget wajib ngala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang baligh. Jadi orang yang sudah baligh niki mandi Jumat itu hukumnya wajib nggih. Aja Jumat wae dina Jumat barang gak adus nggih. Musim dingin Pak, pakai air hangat nggih, jangan ketinggalan zaman. Waqalan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man adrakal jumu'ati falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Man utawi sapa wong iku adraka iso menangi bisa menjalani nggih adraka al jumu'ati ing Jum'ah mongko falahu mongko iku tetep kedune man indallahi munggu iku si Allah taala ajru mi'ati syahidin mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Pengen entuk ganjarane wong mati syahid enggak usah ngangkat perang, ngangkat pedang, enggak usah ngangkat senjata, enggak usah ikut-ikutan ke Timur Tengah sana, enggak usah nggih, enggak usah ikut-ikutan ke pundi niku Rusia, Ukraina, enggak usah. Ya cukup Anda sholat Jumat, pahalane padha karo wong mati syahid 100. Malah lebih banyak ini. Kalau zaman ke Ukraina mati syahid sitok satu saja. Sholat Jumat ini ajru mi'ati syahidin nggih. Pahalanya sama dengan 100 orang yang mati syahid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka beruntung buat teman-temanku semuanya yang domisili di Taiwan, yang sedang kerja di pabrik dimanapun berada, yang bisa mendapatkan kesempatan sholat Jumat. Insyaallah panjenengan semuanya orang-orang yang mulia yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk beribadah seperti kita semua ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.